berdoa bersama-sama. Tuhan, benar kalau Engkau lahir di dalam kemuliaan, Engkau nyata di dalam kehidupan kami, dan kehendak-Mu lah yang terus memimpin hidup kami hari demi hari. Sekalipun di dalam masa-masa kami menantikan Natal di tahun ini dalam situasi yang lebih sulit, tetapi biarlah itu tidak menghilangkan satu sukacita kerinduan kami untuk boleh mengalami Tuhan yang hadir di dalam dunia ini. Kami rindu firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kami, boleh menyatakan kembali apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami. Tetapi juga sebagai kami anak-anak muda lebih punya satu tujuan bagaimana kami menjalaninya waktu demi waktu. Misalkan Tuhan apa yang sudah kami nyanyikan, kami berikan hati kami sebagaimana rindu menyambut Engkau hadir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, teman-teman dimanapun kalian berada. Saya berharap kita semua dalam kondisi dan keadaan yang baik-baik saja. Sekalipun situasi dan kondisi sekitar kita tidak lebih baik. Namun saya berharap bahwa di dalam menyambut Natal di tahun ini, kita lebih punya satu kesabaran, satu sikap hati yang boleh menahan diri di dalam segala situasi. Saya tahu teman-teman pelajar baru saja menyelesaikan semua ujian kalian. Kalian pasti ingin lebih bisa rileks, lebih mencari waktu momen yang baik. Tapi mungkin Natal ini tidak seperti yang kita bayangkan di tahun-tahun sebelumnya. Namun mari dalam memasuki minggu Advent ketiga Natal ini sebagai satu masa persiapan kita. Persiapan apa? Persiapan hati kita teman-teman. Untuk menantikan kedatangannya sebagai satu sukacita yang besar. Tema firman Tuhan hari ini berjudul Time for Salvation. Waktu untuk keselamatan yang datang. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 hingga ke-13. Tapi saya akan membacakan dari ayat yang ke-8. So teman-teman silakan, saya berharap di rumah kalian masing-masing tetap memiliki sebuah Alkitab untuk kita bisa buka dan baca bersama. Lukas pasal kedua di ayat kunci ayat ke-11 sampai 13. Tapi saya akan bacakan dari ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11. "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan." Teman-teman yang terkasih, kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia menandakan bahwa sudah genap waktunya. Sudah tiba waktunya, hari ini dikatakan demikian. Bahwa ia bukan hanya hadir, tetapi kehadirannya, kelahirannya, kedatangannya menjadi sebuah tanda yang jelas bahwa keselamatan itu akan datang. Teman-teman, permisi saya tanya, apa arti keselamatan buat teman-teman secara pribadi? Apakah itu sesuatu yang kecil dan sederhana, atau keselamatan itu sesuatu yang besar, yang boleh mempengaruhi seluruh hidup kita? Gitu ya. Dan mengapa keselamatan itu menjadi sesuatu yang penting? Bukan soal kita selamat dari hukuman, bukan soal kita lepas dari neraka, bukan seperti itu. Tapi keselamatan adalah sesuatu yang memberikan dampak lebih besar di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga mempengaruhi hidup kita di masa kini dan apa yang akan kita jalani di masa yang akan datang. So, waktu kita membaca satu ayat dari Efesus 2 ayat 10 berbunyi demikian. Karena kita ini dikatakan buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. So teman-teman, dari ayat ini kita dapati bahwa ada satu tujuan, ada satu maksud dan waktu Tuhan yang tepat di dalam hidup kita. Nah, yang mendatangkan dirinya di dalam dunia ini menjadi sebuah tujuan yang besar bagi hidup kita. Karena itu waktu kita bicara keselamatan, ini bicara the past, the present, and the future. So kalau saya boleh singkat satu pembahasan perenungan kita pagi hari ini adalah begini. Jesus save you from something
Jesus save you for something. And Jesus save you by something. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari sesuatu, untuk sesuatu, dan dengan sesuatu. Nah, sesuatu ini yang penting yang kita mau bahas dan bicarakan, teman-teman. Menarik sekali kalau saya baca terjemahan lain dalam versi NIV bahasa Inggris mengatakan begini. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepare in advance for us to do. Yang saya pengen garis bawahi adalah kata ini, kata keterangan waktu, in advance. Apa sih artinya in advance? In advance itu kalau diterjemahkan lebih dahulu. Misalnya kalau saya pay in advance berarti saya bayar di muka. Saya bayar duluan begitu ya, uang mukanya. Atau bicara kalau kata kerjanya, kata bendanya ini adalah sesuatu yang meningkatkan, sebuah kemajuan. Artinya bahwa Tuhan itu mempersiapkan hidup kita, karya keselamatan itu in advance begitu ya. Seperti Yohanes Pembaptis yang menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus itu untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat begitu teman-teman. So saya percaya teman-teman, Tuhan itu bukan orang yang pribadi yang impulsif, yang tiba-tiba, yang subjektif, yang karena emosi sesaat begitu ya. Seringkali kan kita jadi anak muda yang begitu mudah dipengaruhi oleh situasi dan perasaan kita yang subjektif. Tapi dia mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Dia bekerja in advance, dia nggak bekerja setengah-setengah kerjanya. Mikir dulu, oh nanti kalau gagal ya nantilah, lihat nanti. Enggak, dia itu adalah Allah yang punya rencana, dia preparing, dia adalah Allah yang sempurna. Sewaktu kita memahami apa karya keselamatan Tuhan bagi hidup saya, teman-teman, di dalam keselamatan inilah sebenarnya kita menikmati sebuah kebebasan yang sesungguhnya. Mazmur 118 ayat 5 berkata demikian. Di dalam kesesakanku, ini versi bahasa Indonesia sehari-hari, aku berseru kepada Tuhan, lalu ia menjawab dan membebaskan aku. Ya, ini dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi kalau kita bandingkan, dia memberikan aku kelegaan dalam versi bahasa Indonesia atau LI. Artinya teman-teman, keselamatan itu membebaskan kita dari sesuatu. Dari sesuatu yang bagaimana? Yang mengikat, sesuatu yang menekan, sesuatu yang membelenggu hidup kita. Teman-teman youth, kalau kita boleh jujur, apalagi kalau kita bicara sekarang, apa sih yang paling penting buat kalian? Bukan hanya hobi, kesukaan atau apapun, tapi yang penting bagi seorang anak muda adalah relasi yang baik. Dan kita tahu di dalam relasi yang kita kerjakan mungkin dengan teman, dengan orang tua, dengan siapapun itu, kita mendapati relasi itu tidak mudah untuk dibangun. Dan kalau kita boleh jujur ya, problemnya adalah di dalam diri kita sendiri. We are the problem. Saudara, teman-teman, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah sumber masalahnya. Yaitu ada satu dosa yang mengikat, yang membelenggu di dalam diri kita. Nah, ini adalah bicara tentang bukan hanya tindakan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, tetapi juga yang menjadi keinginan kita di dalam hati. Karena keinginan, tindakan, pikiran kita itu terlalu berfokus kepada diri kita. Me, myself, and I. Apa yang menyenangkan saya, apa yang memuaskan saya, itu yang kita kejar hari ini. Kita gak peduli yang lain kadang-kadang. Dan itu yang membuat kita masalahnya menjauh dari Tuhan. Nah, keselamatan yang Yesus tawarkan buat hidup kita itu seperti apa ya? Sebuah great exchange, sebuah pertukaran besar. Karena dia mengampuni kita, dia menanggung dosa kita, tetapi di sisi yang lain dia memberikan sebuah kebaikan Tuhan, berkat keselamatan itu buat hidup kita. Jadi mungkin selama ini kita perlu cek dan recheck kembali teman-teman kondisi hati kita. Karena seringkali kita berpikir masalah itu di luar hidup kita. Masalah itu orang lain, masalah itu situasi, masalah itu sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi. Bukan, masalah itu seringkali muncul dari diri kita, dari pikiran, tindakan, perasaan, dan semua yang ada dalam hati kita. Nah, mungkin tahun ini kita penuh dengan banyak kekesalan, penuh dengan penyesalan, penuh dengan satu kebencian, kepahitan yang kita belum selesaikan. Atau juga kalau kita bicara, kita perlu dilepaskan dari segala kebiasaan buruk dan bahkan ketakutan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita. Mungkin juga bahkan di dalam COVID seperti ini, ketakutan akan kematian itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini kita harus menyadari bahwa dosa itu bukan sekedar kebiasaan buruk. Kita pikir gimana saya bisa lepas dari kebiasaan bad habit. Wah, teman-teman, dosa itu juga bicara bad intention. Gak ada tuh orang yang namanya gue iseng melakukan sesuatu yang
mencelakakan orang lain, yang jelek. Enggak ada tuh yang namanya iseng. Selalu ada niat, selalu ada intention di dalam diri kita. Dan niat itulah yang menjerumuskan kita, karena kita nggak pernah bisa lepas dari kuasa dosa itu sendiri. Selain daripada kuasa Tuhan yang datang dan menyelamatkan hidup kita. Jadi teman-teman, mari kita mau cek dan recek kembali sepanjang tahun ini, kita isi hati kita isi pikiran kita, apa yang kita lakukan, apakah itu sudah menyatakan karya keselamatan itu datang di dalam hidupmu. Dan harapan apa yang kita miliki hari ini, karena tidak ada harapan lain yang seharusnya kita miliki selain daripada tujuan Tuhan sudah menciptakan dan menyelamatkan kita. Teman-teman, Rick Warren pernah mengatakan begini, seorang pastor. Ada 3 level di dalam hidup kita. Level pertama itu adalah bagaimana hidup kita survival. Yang kedua adalah levelnya sukses, berhasil. Dan yang ketiga adalah significance, berarti. Nah, hari ini kita merasa tahun ini 8 bulan 10 bulan kita habisan ya cuman bertahan sekolah, ya udahlah sekolah seadanya, segala sesuatu sulit. Ya udah, yang penting ya nyentuh KKM cukuplah begitu ya, kerja yang penting menghasilkan, bisa makan cukuplah. Kita sedang di dalam survival mode hari ini. Tapi keselamatan hidup kita itu tidak hanya di situ. Bukan seperti itu. Mungkin kita berpikir, saya harus sukses. Kita mengenakan semua pikiran-pikiran yang positif, mental yang positif. Pokoknya saya harus sukses, saya harus berhasil, saya harus berambisi, apapun caranya. Oke, itu sesuatu yang baik. Di satu level tertentu kita bisa mendapati apa yang kita mau, yang kita impikan. Tapi setelah kita sukses dalam satu situasi atau level tertentu, mungkin pekerjaan apapun itu. Tapi apakah kita akan puas? Enggak, teman-teman. Kita akan terus mencari, karena sebenarnya kesuksesan itu hanya mengisi sebagian dalam hidup kita. Nah, Rick Warren mengatakan begini, Tuhan datang bukan hanya membuat kita bisa bertahan dari kuasa dosa, bukan hanya kita buat berhasil menang sesekali dari kuasa dosa, tetapi membuat hidup kita berarti karena Dia membebaskan kita semuanya. Seluruhnya. Tuhan memanggil kita, menyadarkan kita untuk menyadari bahwa hidup kita itu terlalu berharga di hadapannya untuk kita sia-siakan. Hiduplah di dalam tujuannya, karena Ia mau bekerja di dalam hidup kita. Menarik sekali kalau kita baca satu ayat favorit saya dalam Kisah Rasul 13 ayat 36. Ini berkata begini, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya atau generasinya, lalu ia mangkat dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Atau saya quote dalam versi bahasa Sundanya teman-teman begini. Ari Daud dina kena hirupna, nah begitu ya, ngalakonan segala pangersa Allah. Wah, menarik sekali di sini. Melakukan kehendak Allah. Semasa hidup kita, di dalam generasi kita, artinya di dalam kehidupan kontemporer kita yang berbeda-beda, kita nggak pernah bisa bandingin zaman papa kita, zaman orang tua kita, zaman mungkin anak-anak kita nanti, enggak. Kita hidup di zaman yang berbeda, saya setuju itu, tidak perlu dibandingkan. Tapi dalam setiap masa kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga nggak heran teman-teman waktu kita merasa mungkin sepanjang tahun ini kita masih hanya survive, kita mengejar sukses dengan kekuatan kita sendiri, hidup kita merasa kosong, lelah, membosankan, semuanya merasa kurang dan sia-sia. Itu karena hidup kita belum sesuai yang dari rancangan Tuhan. Maka Natal tahun ini juga bicara tentang waktu Tuhan yang membebaskan engkau dan saya. Tadi dari segala kebencian, kepahitan, dari penyesalan dan kekesalan, dari kebiasaan buruk, bahkan ketakutan terbesar di dalam hidupmu. Saudara, kalau bicara ketakutan, naskah teks Lukas pasal 2 yang kita tahu cerita tentang para gembala yang mendapatkan berita dari malaikat, dan mereka adalah orang yang waktu itu juga hidupnya sekedar survive, yang mereka nggak berpikir untuk sukses, karena para gembala adalah orang yang memang pertama kali mendengar berita Natal setelah bayi Yesus lahir. Dan lebih luar biasa lagi setelah mereka dibandingkan dengan orang Majus. Orang Majus itu nggak dapat berita Natal dari malaikat, mereka hanya ikut bintang. Dan mereka waktu itu masih taat atau patuh sama Herodes, tapi kemudian mereka akhirnya mengikuti bintang itu dan bertemu dengan Yesus yang sudah lahir itu. Maka teman-teman, kita melihat bagaimana sebenarnya para gembala hidup di dalam segala ketakutan masa lalu dan hidup yang kosong, yang begitu-begitu aja begitu ya.
Namun keunikannya di sini kenapa berita Natal itu datang menghampiri para gembala. Dan disitulah dikatakan kesukaan besar itu dialami mereka. Teman-teman, gembala sekali lagi bukan pekerjaan yang terpandang di Palestina pada waktu itu. Pada zaman Tuhan Yesus hidup misalnya. Mereka adalah orang-orang yang gak berpendidikan. Mereka adalah orang yang tidurnya di luar rumah, tidak beratapkan. Seringkali mereka harus menjaga kawanan dombanya di padang belantara. Mereka melakukan pekerjaan yang kasar, yang liar, yang wild begitu ya. Tetapi secara aspek sosial mereka bukan orang yang, mereka bukan something. Mereka boleh bilang nothing. Mereka bukan orang yang berpengaruh. Aspek hukum mereka bukan orang yang punya suara. Kalau diundang sebagai saksi di pengadilan mereka gak akan dianggap. Jadi mereka itu seperti ibaratnya hanya sebuah properti dari kepunyaan tuannya. Mirip sekali dengan orang Majus. Kalau para gembala itu terpinggirkan secara aspek sosial ekonomis, maka orang Majus ini terpinggirkan karena mereka itu dianggap seperti dukun, orang yang ngikutin ahli nujum. Mereka itu adalah orang-orang yang terpinggirkan dari atas dasar ras. Ya, gue terima kamu karena sesuatu. Tapi orang Majus nggak diterima karena mereka beda levelnya, beda kastanya, mereka beda rasnya. Mereka dianggap kafir pada waktu itu. So teman-teman, saya menarik sekali waktu kita mendengar berita Natal yang menjadi waktu keselamatan dan juga anugerah yang datang bagi para gembala dan orang Majus. Di sini dikatakan bahwa bayi Yesus yang datang itu sebagai raja damai untuk semua orang. Para gembala dan orang Majus itu adalah orang-orang pilihan Allah. Oh, kita berpikir kalau ada orang pilihan maka ada orang yang tidak dipilih begitu ya. Bukan. Orang pilihan artinya mereka dipilih karena mereka tidak layak. Jadi menjadi contoh kalau orang yang paling hina, sederhana dan brengsek saja menurut kacamata dunia dipilih Tuhan, maka Tuhan mengasihi seluruh dunia, mengasihi semua orang dan mau menyelamatkan semua orang. Maka anugerah Tuhan yang dialami oleh para gembala ini dan orang Majus ini menyadarkan bahwa mereka Yesus datang bukan ke pusat dunia. Tuhan Yesus tidak lahir di istana, Tuhan Yesus tidak lahir di pusat keramaian, Tuhan lahir di palungan. Maka saya menghadirkan di dalam layar kalian ada sebuah gambar yang saya pakai dari sebuah gambaran yang dipakai oleh pendeta Joas. Menarik sekali bahwa Yesus lahir ke pinggiran. Bayangkan kalau hidup kita sebuah lingkaran sosial, lingkaran hidup kan secara ekonomis, hidup secara status sosial. Maka orang Majus dan para gembala itu sebenarnya adalah orang yang di pinggir lingkaran itu. Ya, bukan di pusat. Jadi waktu Yesus datang, dia datang ke pinggiran. Dia datang untuk orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang terabaikan. Bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya punya dan cukup segala sesuatu, bukan. Ingat, orang yang dipilih bukan karena orang yang layak. Tetapi waktu Yesus hadir, kehadiran Tuhan Yesus itu menjadi pusat hidup yang baru bagi orang-orang yang terpinggirkan tadi. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, apa sih maksud konsep ini begitu ya? Yesus tidak sedang mengecam orang Yahudi, orang yang kaya atau para siapa yang laki-laki yang waktu itu secara patrilineal masih sangat tinggi statusnya dibanding para wanita misalnya seperti itu. Tapi dia mengecam semua orang yang menjadikan label kekuasaan, keberhargaan dirinya karena sesuatu, kekayaan sebagai pusat hidupnya. Maka anugerah Tuhan itu datang kepada kita yang tidak layak ini, anugerah yang tidak terbatas, yang unlimited, yang unconditional, yang unchanging, yang undeserved itu datang kepada hidup kita. Dan kita menerima anugerah itu melalui iman, kita percaya kepadanya. Dan waktu Yesus datang ke dalam hidupmu, menyentuh hidup, membereskan, membebaskan hidupmu dari segala belenggu, ketakutan. Dia datang untuk mengundang kita, menjadikan dia sebagai pusat hidup yang baru. Itu adalah anugerah. Teman-teman, apakah hari ini kita sedang ada di pinggiran itu? Atau kita jadi orang yang justru merasa sedang angkuh berada di tengah pusat hidup dalam dunia ini? Tapi kalau kita sedang merasa ada di pinggiran itu, berita kabar baiknya justru datang buat hidup kita. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk engkau dan saya. Dan itulah berita waktu yang mendatangkan keselamatan, time for salvation. Teman-teman, di sini respon yang didapati
dari teks yang kita baca tentang para gembala adalah mereka langsung mentaati perkataan malaikat tanpa menunda, pergi ke Bethlehem. Mereka cepat-cepat pergi menemui bayi Yesus, dan ada satu hasrat yang kuat untuk mereka bertemu dengan Yesus. Ada satu gairah yang sama yang Tuhan juga inginkan dari kita. Apakah Natal ini teman-teman, di tahun 2020, di tengah-tengah masa pandemi COVID yang serba sulit seperti ini, kita sungguh rindu menemukan Dia di dalam sebuah kehidupan pusat hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Para gembala memuji dan memuliakan Allah, di ayat ke-20 dikatakan ada satu sukacita yang besar, satu keagungan, satu pujian yang menjadi milik mereka, orang pilihan Allah. Hidup mereka dikuasai oleh sukacita surgawi. Apakah hidupmu berbeda hari ini? Karena engkau juga memiliki Yesus yang mengundang engkau kepada pusat kehidupan yang baru. Yang tidak lagi memandang hidupmu yang remeh, yang hina, yang tidak ada apa-apanya, yang tadi sekedar survive, bukan. Karena Yesus datang, Dia datang untuk membebaskanmu dan Dia mengundang engkau memiliki hidup yang berarti. So pagi hari ini beritanya kalau saya ulangi tadi, 3 hal. Kita diselamatkan dari sesuatu yang membelenggu hidup kita. Dan dosa itu ada sesuatu bukan hanya sebuah habit, tapi sebuah nature, sebuah intention, sebuah niat yang kita harus benar-benar bereskan sama Tuhan. Kalau tidak ada sebuah pengakuan dan juga pertobatan, tidak ada keselamatan yang tersedia. Kita diselamatkan untuk satu tujuan Allah yang mulia, in advance. Menarik sekali. Kita diselamatkan karena ada anugerah Tuhan yang besar yang tidak layak terima. Teman-teman, minggu ini saya entah kenapa begitu ya, lagi tadi kok saya bilang iseng, artinya punya niat begitu ya, mengharapkan sesuatu. Jadi saya iseng, niatnya adalah ikutan giveaway karena lagi banyak sale sekali hari-hari ini ya, 11-11, 12-12, 13-13 nggak ada ya, udah lewat. Tapi banyak sekali giveaway, jadi saya cobain ikut giveaway. Gak mengharapkan sesuatu, gak mikir juga hadiahnya apa, tapi tiba-tiba kemarin malam saya dapat DM bahwa saya menang giveaway. Wah gitu ya, kayaknya happy banget gitu, saya pengen kasih tahu, gue menang lo giveaway. Hadiahnya apa? Gak tahu, saya bilang pokoknya menang aja dulu lah begitu ya. Hadiahnya nanti tunggu aja kalau dikirim begitu. Teman-teman, kita merindukan ada giveaway di dalam Natal kita tahun ini. Entah itu mungkin suasananya, entah itu liburannya, entah itu satu rencana yang kita udah siapin, ataupun mungkin ada berkat materi yang kita suka dapat mungkin dari keluarga kita di waktu Natal. Nah teman-teman, mari kita jangan lupa bahwa He gave Himself for us, itu adalah the best giveaway yang harusnya kita beritakan, celebrate dalam hidup ini. Natal kita buat komunitas Youth tinggal 1 minggu ini. Tanggal 19, catat jangan lupa. Sudah daftar belum kata Philip tadi? Mari daftar. Kalau belum, wake up teman-teman, ayo daftar. Apalagi nanti katanya ada giveaway juga. Ada goodie bag juga yang akan dikirim ke rumah. Tapi teman-teman, walaupun secara online Natal di tahun ini tengah pandemi menjadi sebuah ujian yang sesungguhnya, benarkah sukacita damai sejati itu datang bukan karena suasana dan kegemerlapannya? Jangan lewatin, ajak temanmu, it's time for salvation. Karena kebebasan yang sesungguhnya Tuhan sudah siapin buat kita in advance. Secara pribadi teman-teman, di tengah situasi yang membuat kita lelah dan khawatir, saya selalu berkaca kepada apa yang dilakukan oleh saudara kita ya, yang beragama Muslim kalau memasuki akan Lebaran. Mereka berdoa dan berpuasa. Mereka menantikan itu, mereka membersihkan diri mereka, mereka mau memperbaiki diri mereka. Saya percaya di tahun ini itu juga mengajak kepada kita. So, secara personal kami dari komunitas Youth mengajak teman-teman secara singkat, mungkin tidak harus 40 hari, 5 hari ke depan, cek Instagram Wave Youth Ministry. Kami ingin mengajak teman-teman untuk berdoa dan berpuasa, menyiapkan hati kita supaya benar-benar sukacita, kebebasan, berkat itu datang di dalam hidupmu dan saya. Pilih cara untuk engkau boleh berdoa dan berpuasa itu
cek di dalam Instagram itu bentuknya, waktunya. Ajak teman-teman komselmu, kalau perlu ajak keluargamu, Pak Ma, mau gak kita berdoa berpuasa bersama-sama. Karena saya percaya keselamatan itu, berkat Tuhan itu juga datang di dalam Natal ini buat engkau dan keluargamu. Let's welcome Christmas together this year. Sekali lagi bukan karena suasananya, bukan karena perayaannya yang selalu kita nantikan, tapi karena hatimu beres, hatimu penuh dengan sukacita itu, hatimu bebas. Dan Tuhan lahir di dalam kehidupan. Dan dia masih bekerja, bukan hanya di saat Natal, tapi dia masih bekerja in advance buat masa depanmu. Apa yang kamu lagi bangun, yang kamu lagi kejar, yang kamu lagi rencanakan, yang lagi kamu pengen isi di tahun depan. Mari itu menjadi sebuah palungan yang terbuka, yang membuat bayi Yesus lahir ada bagi hidupmu, bagi engkau dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berita Natal dan firman Tuhan pagi hari ini. Karena Engkau tidak pernah salah, tidak pernah keliru, dan tidak pernah salah timing untuk bekerja dalam hidup kami. Kami menantikan waktu ini Tuhan, bukan hanya menjadi satu momen yang spesial, tapi momen yang berarti di dalam hidup kami, dan hati kami itulah yang menjadi tempat pertama Tuhan hadir, bekerja dan mengubahkan. Hidup kami diperbaharui, hidup kami dipersiapkan, hidup kami boleh dipakai buat kemuliaan. Apapun yang kami sedang bangun sebagai generasi muda hari ini, Tuhan lepaskan kami dari segala belenggu dosa itu. Tapi kami menyambut Natal ini dengan penuh sukacita. Kristus menjadi pusat hidup kami. Kami yang mungkin selama ini merasa ada terpinggirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami diselamatkan dari dosa. Kami diselamatkan untuk satu tujuan yang mulia. Kami diselamatkan karena anugerah Tuhan yang besar bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, kiranya semua rangkaian Minggu Advent di dalam persiapan menyambut Natal seminggu ke depan boleh menjadi berkat yang paling berarti sepanjang tahun ini. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan memohonkan doa berkat. Tuhan, sekali lagi kami arahkan mata hati kami kepadamu, mohonkan berkat dari surga, kiranya melalui damai sejahtera dan kasih daripada Allah dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang hadir, dan melalui Natal ini dan penyertaan Roh Kudus yang boleh memimpin, menyertai, menguatkan dan memimpin kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Selamat menyambut Natal. Hello, surprise, balik lagi sama gua Tuang Warta. Kali ini gua bakal berbagi banyak banget informasi penting. Yang pertama datang dari persembahan. Gimana kalian tinggal scan. Caranya gimana? Let's check it out. Yang kedua datang dari open house supporting, dimana dari multimedia, lighting, kameramen dan masih banyak lagi. Buat teman-teman yang pengen dan punya hati untuk melayani, langsung cek di description. Di sana kalian bisa langsung daftar. Oke? Selanjutnya gue mencium aroma-aroma yang ulang tahun minggu ini. Siapa aja? Mari kita lihat. Happy birthday, panjang umur, Tuhan berkati. Semoga teman-teman yang ulang tahun ini jadi berkat buat orang lain, semakin bahagia dan semakin dekat juga sama Tuhan. Oke. Selain itu yang ulang tahun udah teman-teman yang pertama kali hadir di Wave Youth Ministry, selamat bergabung di Wave Youth Ministry. Karena sudah bergabung, gimana kalau kita saling kenal satu sama lain lebih dalam lagi? Cara gimana? Langsung cek di description ya. Kita nanti sana bakal berkenalan lebih dekat lagi. Oke? Selanjutnya kalian harus tahu Wave Youth Ministry punya Thanks God It's Friday di GIF di setiap hari Jumat jelasnya, dan di jam 7 malam di YouTube-nya Wave Youth Ministry. Jadi pantengin terus, ikutin terus, karena kita di sana bakal doa bersama, ibadah sama. Oke? Selanjutnya ada warta tentang Natal kita, dimana kita diberi judul namanya Wake Up, bangun, gimana harus melek.
Acaranya tuh bakal diadain di tanggal 19 Desember 2020 di hari Sabtu di jam 5 sampai jam 6.30. Jadi pastiin kalian ikutan di Wave Ministry Service online. Oke. Oh iya lupa, teman-teman juga harus daftar. Jangan cuman dengerin doang sini. Karena pendaftarannya kalau udah daftar, kalian berkesempatan buat dapatin goodie bag-nya. Cuman 250 orang pertama aja. Jadi pastiin kalian udah daftar. Oke. Kita tunggu kedatangan kalian di Wave Youth Ministry Online Service yang pertama kalinya. Dari itu gue juga ada warta yang terakhir mengenai, selain tadi udah warta Natal ibadah, yang terakhir datang dari TikTok Challenge. Nah kemarin udah lihat belum video dari Cici Wulan? Yap, kita ada TikTok Challenge dimana kalian cukup biar nggak salah gue sambil baca ya. Yang pertama peraturannya, bikin TikTok Challenge. TikTok pakai jingle Natal kita wake up tuh. Kalau kalian pengen tahu gerakannya gimana aja, kalian langsung aja cek di Instagramnya Wave Youth Ministry ya. Nanti ada tuh gerakannya dari kanan, dari ke kiri. Wah banyak banget dah, tapi seru banget. Yang kedua, harus repost atau share video TikTokmu ke feed Instagram. Akunnya jangan di private. Oh iya jelas, jangan di private guys. Karena kalau di private kita nggak bisa lihat. Gimana mau ngecek siapa yang juara? Yang ketiga, peraturannya tag 3 teman kalian minimal. Jadi pastiin kalian tag teman-teman kalian biar ikutan. Kita ramein acaranya. Oke. Yang terakhir, pakai hashtag wake up. Terus pakai hashtag Natal 2020. Yang ketiga, pakai hashtag Wave Youth Ministry. Nah, banyak kan? Gak banyak, cuma 4. Tapi kalian berkesempatan buat menangin. Yang menang siapa? 2 orang pemenang. Yang pertama menang dari segi kreativitas, yang kedua dari segi likes. Bener nggak? Bener. Dan like terbanyak dari TikTok Challenge ini. Tuh, bener tuh. Acara di kapan? Sebenarnya dari tanggal 6 dan terakhir sampai tanggal 15. Jadi pastiin kalian join ya, karena bakal meriah banget. Terus diumuminnya kapan? Diumuminnya tanggal 19 Desember. Di jam berapa? Bentar. Di jam 5. So, pantengin terus. Oke? Kita tunggu. Siapa yang ikut, siapa yang menang. Oke, jangan lupa ikutan juga lah ya, biar rame-rame, biar menang bersama juga. Oke, sekian dari gua. Happy Sunday, God bless you, bye-bye. Perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari bersama sekali lagi kita angkat pujian ini. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat
pengorbananmu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur